ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal MShare. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka browser, yaitu Google Chrome. Nah, kita masuk ke akun, lalu ketik ke websitenya MShare, lalu enter. Nah, di menu download ini kita cari MShare Community GPL. Lalu di beberapa pilihan ini, kita pilih MShare Installer for Windows. Nah, di sini kan ada dua pilihan. Kita pilih yang kedua. Lalu download. Terus tidak usah login atau sign up. Langsung aja no thanks, just start my download. Nah, di sini ada proses install. Karena saya sudah menginstal MShare, kita jeda. Lalu kita buka di folder, cari MShare installer yang telah di-download tadi. Tunggu. Nah, di sini kita pilih development komputer. Lalu TCP dan Open Windows dicentang, portnya diisi. Lalu X protocol port diisi juga. Lalu next. Terus ini pilih yang use strong password. Next. Nah, di sini karena saya sudah mengisi root dan passwordnya, saya mengisi 1, 2, 3, sampai 4. Nah, yang seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi. Nah, kita kan tadi udah selesai menginstal MySQL-nya kan, MySQL-nya. Nah, sekarang kita mencoba membuat tabel dan mengisi tabel. Yang pertama itu kita harus login dulu. Di CMD-nya itu kita login memakai perintah MySQL min u root min p. Nah, habis itu kita masukkan password yang sudah kita buat di pas waktu kita menginstal MySQL-nya itu kan kita kan harus membuat password kan. Nah, itu masukkan di sini. Nah, habis itu berhubung saya ini sudah membuat tabel, saya langsung aja jelaskan fungsi dari tabel-tabel ini. Nah, yang pertama itu ada tabel barang. Isi tabel barang itu kayak eh, format-format barang yang ada yang mau kita jual. Nah, itu ada di tabel barang ini. Nah, terusan ada tabel detail transaksi. Nah, maksudnya detail transaksi itu oh, semua transaksi itu ada di tabel ini. Dan yang ketiga ada tabel pembeli. Nah, isi tabel pembeli itu kayak nama pembeli, nomor HP pembeli, alamat pembeli, itu ada di tabel pembeli. Dan yang keempat itu ada tabel penjual. Itu tidak kalah beda sama tabel pembeli, hampir sama, tapi nggak terlalu sama, cuman beda di nama, sama di ID, sama di nomor HP, sama alamat. Dan yang terakhir itu ada tabel transaksi. Oh, tabel transaksi itu tabel yang isinya waktu kita transaksi itu ada di tabel transaksi. Nah, mungkin langsung saja kita isi terlebih dahulu isi tabel eh dan mungkin langsung saja kita isi tabel pembeli ini.
mungkin saya akan melihat dulu dan menjelaskan isi tabel pembeli ini dengan menggunakan perintah DSC pembeli. Pembeli. Nah, seperti yang saya katakan tadi, isi tabel pembeli itu ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, nomor HP. Nah, langsung saja kita isi tabel pembeli ini dengan menggunakan perintah insert into pembeli. Nah, kita kan mau mengisi tabel pembeli, jadi kita insert into pembeli. Tujuan kita untuk mengisi tabel pembeli kan. Nama dalam kurung nama, iya, nama pembeli, koma, alamat, nama, nomor HP. Nah, usahakan teman-teman misinya ini disamakan persis sama yang ada di isi tabel ini ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Nah, habis itu kita isi dengan values. Values apa itu? Values contoh, saya ingin menambahkan nama nama saya Jonathan. Jonathan. Oke, terus koma. Jalan. Oh, sorry. Kita akan menambahkan alamat jalan. Habis itu koma spasi. Contoh kita menggunakan jalan. Contoh aja ya teman-teman, kita arang aja menggunakan jalan yang alamatnya Marwah. Nomor IP 3, koma. Nah, di sini saya akan membuat isi dari nomor HP ya teman-teman. 085766. Kita hapus saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, habis itu kita titik vakum. Ayo. Ya, maaf ya teman-teman tadi ada eh, masalahnya dikit error. Ternyata saya itu lupa menambahkan ID pembeli. Maaf ya teman-teman. Dan sekarang ini udah saya benerin. Aku kasih ID pembelinya dan alhamdulillah sudah bisa. Sekarang kita cek apakah
bener-bener ganti apa enggak, kita coba lihat di sini. Nah, eh, tadi itu ada kesalahan typo teman-teman. Yang seharusnya flag itu pakai setelah S-nya itu udah E, itu enggak aku kasih E. Coba kita lihat lagi from. Hmm. Nah, udah terganti kan teman-teman? ID pembelinya menjadi satu, nama pembelinya itu Jonathan, alamatnya itu Jalan Merah nomor 3, dan nomor HP-nya itu udah berubah nih. Perbedaannya sebelum diganti sama setelah diganti. Nah, tadi kan udah ya pembeli. Sekarang kita eh, mengisi tabel penjual. Yang pertama, kita lihat dulu isi tabel penjual. Sama aja perintahnya, sama persis sama yang tadi. Kita menggunakan DST. Yang tadi kan pembeli, sekarang penjual. Seperti yang saya bilang tadi, ini tuh tidak beda jauh sama pembeli, cuman bedanya nama doang. Nah, habis itu kita coba isi tabel penjualnya dengan menggunakan insert penjual, nama, koma, alamat. Jadi di sini kan saya kan ID-nya itu tidak auto ya teman-teman. Jadi ID-nya itu harus diketik sendiri. Kalau nggak gitu kayak tadi error. Nah, tadi kan udah ya teman-teman membuat mengisi tabel pembeli dan mengisi tabel penjual. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel barang.
Yang pertama, seperti biasa, kita akan melihat dulu isi barang. Nah, habis itu langsung saja kita mengisi tabel barangnya. Nah, biar agak singkat ya teman, dan juga videonya agar nggak terlalu panjang, mungkin akan saya skip aja. Nah, setelah diisi barangnya, kan setelah udah oke, udah terisi, habis itu kita cek selain form barang. Nah, udah kan udah masuk. Yang satu itu laptop, stoknya 10, harganya 8 juta, dua mouse 50, keyboard 30, monitor 30, sama seperti ini. Nama barang laptop stok 10, harga 600. Nah, berikutnya akan saya mengisikan tabel transaksi. Nah, yang berikutnya saya akan mengisi tabel transaksi. Nah, biar waktunya itu gak terlalu panjang, saya skip lagi ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi sempat tak pause soalnya ada error. Errornya itu di ID pembeli sama ID penjual. Nah, cara mengatasinya, tadi itu kan ID pembeli sama ID penjual kan aku tulis manual ya. Nah, itu ID-nya itu tabrakan sama ID-nya penjual sama pembeli sama barang. Waktu diisi transaksi kan ada ID transaksi, ID pembeli, ada ID penjual, dan ID barang. Nah, itu error karena eh, ID-nya itu tabrakan. Nah, setelah tak ganti, jadi bisa kok isi. Kita coba lihat dulu ya teman-teman. Nah, tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. eh Sama aja. Di situ kita. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman langkah-langkah eh, cara menginstal MySQL sama membuat tabel barang, terusan ngisi barang, ngisi tabel barang, ngisi tabel pembeli, ngisi tabel penjual, sama ngisi tabel transaksi, sampai ngisi struktur jual beli teman-teman. Mungkin itu saja yang hanya bisa kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata dari tim kelompok kami, kita minta maaf sebesar-sebesarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.